Iya. Itu yang gua iri sih sebenarnya. Kayak kenapa nggak dari dulu ya gitu kalau emang lu mampu gitu. Baru dikeluarin sekarang. Sebenarnya mampu. Iya, iya. Nah itu makanya thank you. Paling Yaris jauh Cross gue pernah, Yaris Cross lama tuh. Gimana? Menurut gua lebih kenapa Yaris Cross? Oh ya? Iya. Tapi Kenapa belum yang signifikan menurut gua. Signifikan banget pas gua pakai Alphard. Itu baru signifikan banget. Beda, Gitu ya. coy. Oke. Halo semuanya ya. Jadi kali ini saya nggak sendiri. Kali ini saya sama Mas Azhar. Jadi teman-teman kalau misalnya belum tahu, jadi nama akun Instagramnya sama TikTok itu namanya Baru Punya Mobil. Nyicil paling rugi itu tuh nyicil motor. Dan orang nggak tahu kalau yang kita beli mobil second kan. Betul, baru punya. Kenapa sih Mas namanya Baru Punya Mobil? Wah, ini tuh ini baru gua So please sabarakara. udah kayak ini aja. Udah kayak Udah kayak penting aja. Udah kayak yang ada skandal Iya, klarifikasi. kayak gitu ya. Tapi itu gini sih, Mas. Dulu tuh yang pertama karena gua tuh mulai dari nol. Jadi guanya sendiri tuh awam sama mobil. Karena awam. Jadi baru pertama kali beli mobil baru. Sebenarnya sebelumnya udah punya mobil, terus bekas kan. Terus beli mobil baru, ternyata kok gue banyak melakukan kesalahan. Ini agak-agak tulil ya, tapi ternyata banyak orang yang termasuk gue sendiri nggak tahu bahwa sebenarnya tuh nyicil tuh yang paling baik tuh tenornya 2 tahun kah, 3 tahun kah, apa 5 tahun kah. Betul. Belum lagi kayak DP-nya gue harus nge-DP-in berapa. Itu gue nggak tahu tuh waktu itu. Oke. Jadi datang ke sales, ya udah kata salesnya bagusan gini, ya udah ngikutin. Itu sales keberapa nih kalau boleh tahu? Ke-1. Jadi lu nggak sempet jajan-jajan? Gak pernah. Itu makanya dari situ tuh keresahan gue. Oh ternyata banyak nih kayaknya orang-orang kayak gue yang pertama kali baru mau punya mobil, tapi nggak tahu apa-apa. Emang nggak ada Gitu. temen yang kerja di sales gitu? Nggak ada. Oh, kita belum kenalan. Belum kenalan gitu. Jadi dulu zaman gue jadi sales ya, itu sebenarnya tuh konsumen yang datang ke gue tuh sebenarnya udah jajan. Kita nyebutnya jajan ya. Udah ketemu sales 1, 2, 3. Banding-bandingin. Ini ketemu konsumen sekali langsung deal. Sekali langsung deal dan gongnya ini nih. Nggak dapet diskon Rp1. Padahal harusnya dapat gak? Menurut gua harusnya sejuta 2 juta adalah diskon. Masa Itu nggak ada sama kenapa? sekali? Karena pas baru launching Iya. atau apa? Karena Oh ya, gua beli- ngomong-ngomong belum tahu nih. Mobilnya apa? Waktu itu gua beli 3 tahun lalu itu adalah HRV. HRV. Pas baru launching yang generasi terbaru. Oke. Kayak gitu. Gua nanyain sih ada diskon apa enggak, tapi salesnya gitu enggak. Padahal kan kita bisa main tarik ulur ya. At least tadi sejuta aja gua nggak dapet. That's why, wah banyak yang pengen gua bahas dengan akun ini. Gua tuh pengen mengedukasi sebenarnya awalnya, tapi sebagai teman, bukan sebagai kayak orang yang lebih tahu, enggak. Untuk orang-orang yang masih awam sama otomotif. Akhirnya ngincer market itu, kena, terus akunnya naik terus, ya akhirnya brand masuk, karena memang brand juga kan butuh aktivasi ya Mas. Betul. Nggak semuanya kayak beli mobil itu karena sebelumnya udah punya mobil, kan enggak. Ada yang belum tahu sama sekali tadi. Nah makanya menggunakan gua itu sebenarnya adalah untuk dari 0 ke 1-nya. Oke. Gitu. Ini yang gue mau bahas dan ini kan kenapa dari tadi gue bahas mobilnya apa? Karena kan ini mau ngebahas juga ya seputar Honda HR-V yang turun harga. Oke. Iya dong, menarik kan? Ya. Gimana tanggapannya Honda HR-V turun harga? Apa gara-gara kayak ada? Kan kemarin ada yang komen ya, thank you Cherry, thank you Wuling, gitu kan? Itu gimana Thank you tanggapannya? Chin, gitu ya. Sekarang tuh gue jarang banget ngomongin HR-V sebenarnya Mas, karena jadi bias. Orang tuh kayak kalau gue ngebagusin nanti kayak karena lu punya. Kayak gitu. Jadi kayak, sama gue juga gitu, Jadi mobil gitu gue ya? ras, iya. Tapi it's okay. iya makanya. Kan kita sharing kan? Benar. Nah ini makanya gue mau bilang sebenarnya ini tanggapan jujur gue nih mengenai yang kemarin. 1, menurut gue setuju. Thank you Mobicin dan Cherry. Bener. Karena menurut gue belum tentu Honda menggunakan strategi ini. Kalau misalnya nggak ada serangan harga dan fitur yang lebih banyak, menurut gue. Ya pada akhirnya sebenarnya konsumen diuntungkan. Benar. Kan? Benar tuh ya kan. Jadi happy aja ya. Iya, menurut gue. Terus gue kan ada 2 hal nih yang pengen gue tanggepin sih sebenarnya. 1 tuh adalah mengenai varian sama harga tadi ya. Yes. Gue udah nyobain kemarin walaupun sebentar, lihat langsung segala macem. Karena gue belinya yang tipe SE, Yes. gue nggak terlalu kena nih psikologisnya. Mungkin temen-temen yang beli tipe RS zaman dulu kerasa turunnya kan. Buat gue yang beli tipe SE nggak turun. SE-nya soalnya yang ini masih ada sunroof kan? Iya, Yang itu dia. sekarang SE-nya malah nggak ada guys.
Itu SE-nya nggak ada, tapi dikasih pengganti power backdoor betul. sama Honda Connect. Sudah dilengkapi dengan power backdoor, termasuk yang tipe SE-nya. Iya. Itu yang gua iri sih sebenarnya. Kayak kenapa nggak dari dulu ya gitu kalau emang lu mampu gitu baru dikeluarin sekarang. Sebenarnya mampu. Iya, ya. Nah itu makanya thank you Mobchin tuh menurut gua works sih menurut gua ya. Nah termasuk ini tadi hal yang kedua tuh sebenarnya adalah mengenai menurut gua adalah varian. Ya gue paham sih maksudnya Honda ya, tapi sebagai user SE yang lama, gue merasa downgrade, jujur aja nih. Ketika gue mencoba yang hybrid tapi bukan RS. Harganya lebih mahal tuh, 420-an juta kalau gue nggak salah. Daripada yang SE lama ya maksudnya. Tapi nggak dapet panoramik. Yes. Itu jujur kerasa banget teman-teman. Pas gue masuk tuh, gue kan bawa istri gue gitu ya. Honest review dong dari istri dong, kayak nggak pengen upgrade kalau ke yang itu. Kecuali ke yang RS. Nah, tapi gue paham Honda juga kayaknya sengaja. Karena kalau di varian E Plus atau varian hybrid biasa udah dikasih panoramik, nggak akan ada yang beli RS lagi. Kejadian lagi seperti yang sebelumnya. Iya. Kan dulu sunroof tuh cuma dikasih yang Prestige. Betul. Nah, ini yang SE dapet tuh dulu. Akhirnya yang RS. Padahal RS gitu kan. Kayak varian andalan dong. Ya itu strateginya aja sih sebenarnya. Betul. Nah sekarang kalau kita ngomongin tadi dianggapnya downgrade nih, emang sebutuh apa sih sunroof panoramik gitu? Nah kalau gua mas, gua tuh butuh banget karena gua ngontennya di dalam mobil. Sama. Teman-teman enggak, kemarin kalau teman-teman nonton video gue tuh pada saat gue ngontennya itu pakai panoramic sunroof, cahayanya lebih terang, lebih enak kan? Itu lebih enak kan? Bener. Misalnya lu mau ngonten fitur gitu kan? Iya benar. Jadi gue bisa tempelin subscribe gue di atas. Iya, jadi bisa kadang ngadep ke depan, ngadep ke belakang, itu KOL banget, Gen-Z banget. Ya nggak apa-apa sih. Mungkin kalau ada merasa oh panas dan segala macam. Tapi tanggapannya sekaligus nih, itu buka tutupnya jadi problem nggak sih? Kan manual gitu. Iya, menurut gue ya bagian situ ada biasnya, of course. Iya. Tapi sebagai pengguna yang udah lama banget, buat gue kayak udah nggak masalah sama sekali. Karena in the end gue nggak pernah tutup. Jadi gue selalu buka, gue taruh rumah. Panas gak sih? Nah, kalau nggak pakai kaca film panas. Dikasih? Enggak. Atasnya enggak. Nah, gue pasangin kaca film yang bagus gitu. Maksudnya dikasih nggak kaca filmnya yang panoramiknya? Nggak dikasih? Awalnya enggak. Sekarang dikasih? Gue nggak tahu kalau yang terbaru ya. Tapi gue pasang sendiri maksud gue. Oh, maksudnya ditambahin dong? Gue nambah sendiri. Gitu. Jadi tambah solusinya ya? Dan itu ngaruh banget. Itu ngaruh banget. Ngaruh pasti. Parah. By the way, video ini tidak disponsori sama Honda. Oh benar. Benar juga. Gue juga tidak di-endorse Honda. Jadi gue pengen ngobrol aja sudut pandang dari POV user asli. HR-V gitu loh. Menarik. Dan Mas Azhar ini kalau ngonten kan selalu di dalam mobilnya. Dan ternyata itu bagus kan. Betul. Sangat memukau, muncul di bumi. Dan kali ini dari Suzuki. Dan ternyata itu bagus kan. Betul. Dalam artinya maksud gue secara cahaya bagus, lighting bagus gitu kan, dan natural. Kelihatan tuh kayak mahal gitu. Kayak mahal bener, kayak lagi di mana gitu kan. Gitu. Jadi saran buat yang lagi cari mobil compact SUV, HR-V masih worth it gak sih beli di tahun ini gitu? Menurut gue tuh tadi ya worth it asalkan lu beli yang RS. Kalau enggak ya tipe terendah sekalian sih. Karena udah tanggung ya. Menurut gue nanggung jadinya. Kayak ya gak gede karena nginstal panoramic sunroof itu susah. Itu risky gitu. Jadi kalau lu beli HR-V ya tanggung kalau lu nggak beli yang panoramik. Sama mesin juga tanggung. Kaleng aja kalau nggak beli yang hybrid sekalian karena mesin juga nggak bisa di kosmetikin gitu. Oke. Nah ini kalau misalkan tips dan trik yang orang lagi mau cari mobil nih mas awal-awal tuh kayak misalkan apa sih sebenarnya yang harus disiapin sebenarnya gitu? Iya. Berdasarkan pengalaman ngonten ya paling sering orang nanya gitu. Sebenarnya mungkin gua batasin dulu ya mas. Yang lu pengen tahu buat orang yang baru pertama kali beli mobil, apa ini udah mobil kedua, ketiga, keempat? Baru pertama kali kan ya? Baru pertama. Menurut gua satu, gak usah aneh-aneh sih. Pilih yang dalam tanda kutip mainstream. Karena ini nggak bisa diremehin nih bagian sini nih. Jujur aja. Kenapa? Nah, gua pengalaman. Gua tuh hoki. Mobil pertama kali gua beli, kebetulan ya udah mobil mainstream. Kemudian merek mainstream juga. Jadi pas ada kendala, gue waktu itu pernah lagi malam-malam lampu mati sebelah di tol. Kayak gitu-gitu tuh, gue ke bengkel samping jalan dibenerin jadi gitu. Oke, gua jadi anxious, nyebut apa sih ya, keresahan atau kegalauan, aduh nanti gue kalau kenapa-napa. Jadi kalau mobil yang mainstream, yang banyak di jalan tuh, orang banyak tahu bengkel-bengkel ya? Bener.
Terus Karena mungkin sebagai orang pertama baru punya mobil, itu pasti banyak bingung ya. banyak nggak taunya. Even jangankan ngomongin trouble, fitur mobilnya sendiri aja, gue yakin belum tahu. Terus kalau misalnya bosen nih ya, namanya orang sudah baru pertama kali punya mobil kan pasti ada rasa Exactly, bosen kan. betul. Jadi kalau jual, Benar. itu harganya nggak jatuh-jatuh Betul. banget. Banyak orang yang bilang kayak, nggak beli mobil udah mikirin harga jual. Hey. Buat orang yang kedepannya mau upgrade mobilnya, itu penting. Wah, sakit hati gue misalnya beli berapa, 400 juta, dijual 200 juta. Mau upgrade-nya, berarti harus minimal 300 juta nambahnya. Nambah 200 juta aja, levelnya masih sama tuh mobilnya. Itu setuju banget ya. Dulu Gitu. dulu mobil pertama gue kan, gue beli second juga tuh Oke. Yaris Bapo kan. Dulu gue mikir, gak bakalan gue jual. Oke. Kayaknya Serius, enak bener. mobil ini gitu kan. Enak, gak bakalan gue jual mobil ini, nyaman banget. Tapi setelah 5 tahun, jadi gue beli tuh Yaris Bapo itu 2000, gue lupa pokoknya gue beli itu tahun 2011. Oke. Gue beli tahun 2015. Oke. Lalu gue jual di tahun 2021, berarti kan gue pakai sekitar 6 tahun. Tapi mobil itu udah berumur lebih dari 10 tahun. Ya. Karena mobil ini pada saat gue mau cover asuransi nggak bisa di cover full. Bener. Kita ngeri kan di jalan Bener. apa kan. Bener. Mau nggak mau gue ganti baru. Baru di situ gue sadar ternyata bener ya, kita beli mobil tuh pertama nggak harus baru. Dan orang nggak tahu kalau yang kita beli mobil second kan. Betul. Dan kalau bisa resale value diperhatiin. Ini tadi pagernya adalah orang yang baru pertama kali punya Baru mobil. pertama. Itu pagernya. Karena itu juga kenapa Mas, jujur aja ya. Gue tuh cukup jarang bahas mobil brand China. Karena gue takut followers gue itu orang yang baru mau beli mobil dan tadi kejebak di situ tuh. Gitu. Takutnya orang jadi nggak percaya sama gue. Gitu. Nah kalau lu punya mobil 2, 3, monggo silakan. Karena kalau yang ini rusak, lu masih bisa punya mobil yang satunya. Gitu. Nah ini kalau misalnya yang ini rusak, lu nggak tahu perbaikinya di mana, dealernya jauh segala macam, indennya lama, keblok langsung, lu kerja susah, apa susah gitu. Nah gue pernah ngalamin soalnya, mobil gue ketahan di bengkel 2 minggu, wah kacau, itu kacau, karena itu mobil satu-satunya punya gue gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin brand mobil itu memang agak susah ngomong, meskipun bukan berarti kita mendiskreditkan mobil Betul. China, enggak. Ada Tapi plus minus lah. Plus Ada minus sebenarnya. Karena mobil China kan menawarkan teknologi dan segala macam lebih murah. Dan kan, harganya memang. lebih Iya kan? murah, betul. Tapi ya itu memang daya jualnya. Karena ketika dia itu datang, baru datang nih. Fiturnya sama aja dengan yang brand sudah existing, agak susah kan. Agak susah, Sehingga kan betul. dikasih plus kayak gitu. Benar. Dan saya rasa juga makin kesini pada akhirnya ya konsumen yang diuntungkan. Ya. Tapi kalau misalkan nanya satu lagi, Ya. beli mobil second itu mendingan cash atau kredit? Wah harus cash lah, second Kalau second tuh harus Harus. cash, karena kalau kalian kredit itu biasanya bunganya lebih mahal kan. 2 kali lipat. Nah, tapi kalau mobil baru biasanya promonya banyak Iya. dan segala macam kayak gitu. Soalnya mobil bekas tuh resikonya gede Mas, buat si leasing ya. Mhm. Karena kan satu, si leasing bahkan nggak tahu kondisi mobil itu sudah serusak apa. Artinya dia harus segera mengambil keuntungan balik modal at least sampai seharga sama gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kejadian sesuatu, siapa yang mau tanggung jawab? Kalau misalnya NPL kan istilahnya kan, non-performing loan ya. Misalnya Mas Teguh kan sales nih, 1 tahun nggak bisa bayar. Salesnya bisa di-Uber sama dia, sama leasingnya. Jelas kantornya dealernya di situ. Des. Kalau showroom mobil bekas, nggak tahu belinya dari mana, tiba-tiba tutup, nah, resikonya gede. Iya, Makanya iya. bunganya gede. That's why udah beli cash aja. Kalau second. Udah cash aja. second loh, udah murah loh. Tapi kalau kita ngomongin, kita bahas sedikit mobil second ya. Sebenarnya gini, dengan baca katakanlah HRV dulu beli berapa Mas? Harga OTR-nya? 400-an. Secondnya kan bisa dapat apa itu misalkan? Itu bisa Fortuner dapat kayaknya Tuh mana? dapat kan? Ya. Kenapa beli baru? Karena jawabannya balik lagi, karena Baru baru punya punya mobil, betul. Oke, udah menjawab ya. Terus tadi kalau misalkan itu kan pas baru launching kereta dengan abrek fitur-fiturnya. Kenapa Oke. pilihannya tetap ke HRV? Nah, Singgung sedikit boleh? boleh. Jadi gini, sampai sekarang banyak yang nanya, lu kok penggemar otomotif tapi belinya HRV? Padahal karena opini publik tuh HRV tuh overpriced gitu-gitu Yes. lah pokoknya lah. Kayak seakan-akan lu beli HRV itu keputusan paling salah. Nah, gue mau kasih tahu, HRV itu pemain pertama compact SUV. Setuju. Even sebelum kereta masuk. Itu yang Setuju, pertama. setuju. Dan waktu gue beli, itu cuma ada 2 pilihannya, HRV dan kereta. Mm-mm. Jadi di tahun 2022 itu belum ada Yaris Cross, belum ada Omoda, belum ada tuh semuanya. Jadi pilihan gue cuma 2 itu.
Jadi jangan ada yang bilang kayak, kenapa lu nggak beli Omoda? Nggak, emang belum ada pada saat itu. Gitu ya, itu dulu. Oke. Nah, kenapa HRV dan kereta? Pada saat itu, tahun 2022, Hyundai itu baru 2 tahun ada di Indonesia. Kalau gua nggak salah nih. Jadi tahun 2020 kalau gua nggak salah pertama kali masuk. Bikin pabrik apa baru masuk gitu ya. Sehingga sebagai orang yang baru punya mobil, tadi keresahan yang tadi masih ada. Dealer masih dikit. Di tempat gua tinggal belum ada waktu itu. Kayak gitu-gitu. Termasuk kalau rusak, trouble segala macam. Ini udah bukan Jepang lagi nih. Ini Betul. Korea. Eropa aja itu kelistrikan sampai baut beda-beda, teman-teman. Belum tentu bengkel di pinggir rumah gue bisa pakai gitu. Bisa ngebenerin. Makanya akhirnya gue pilih HRV. Dan ini true story ya. Jadi beberapa mobil, kalau mobil baru atau gini, teman-teman kalau misalkan mau beli mobil itu sebenarnya tunggu, Mas. Tunggu kalau misalnya paling cepet ya. 1 sampai 2 bulan atau 1 sampai 6 bulan. Wah, bener sih. Tahu nggak kenapa? Bener sih. Jadi biasanya mobil baru itu wajar banget ada problem. Itu wajar banget. Bener sih. Ingat kan dulu kayak kereta tuh kan pas awal-awal sering mogok dan segala macam. Itu sebenarnya hal yang wajar. Bener. Katakanlah 1000 banding 1. Dulu Bener, pada saat gue kerja di Toyota, dulu ya nggak sekarang ya. Itu tuh pas kayak Avanza keluar juga sama dan segala macam. Jadi sebenarnya kalau kalian tunggu beberapa saat tuh mereka pasti akan ada improvement. Bener sih. Kayak gitu kan. Ini isu yang ini rada sensitif nih. Apa tuh? Emang bener Mas katanya HRV itu kabinnya tuh berisik. Gue tuh belum pernah, jujur aja, gue belum pernah nyobain lama. Bahkan gue belum pernah nyobain kompetitornya HRV, jujur aja. Karena tadi gue beli kompetitor belum ada. Paling Yaris jauh Cross gue pernah, Yaris Cross lama tuh. Gimana? Menurut gue lebih kenapa Yaris Cross. Oh ya? Iya. Tapi Kenapa belum yang signifikan menurut gue. Signifikan banget pas gue pakai Alfa. Itu baru signifikan banget. Beda ya. coy. Oke, atau mungkin teman-teman user Honda HR-V boleh komen kira-kira gimana. Dan gue sebenarnya bakal bahas yang pengalaman Mas Azhar pakai Alphard nanti. Linknya mungkin saya taruh di atas. Karena hari ini kita bahas HR-V aja sih. Tapi masih pede HR-V bakalan kira-kira masih merajai compact SUV? Menurut gue sih bakal sih. Karena berat ya. Berat sih. Ibaratnya kayak orang sudah punya brandingnya kuat banget gitu ya. Jadi overall HR-V masih pede ya? Pede sih kalau gue. Ya thank you ya Cherry ya. Thank you Cherry. Thank you Honda ya sudah memberikan gebrakan ini ya. Jadi mobilnya sudah 3 tahun, kilometer sudah berapa? 40.000. Overall oke. Overall oke. Tapi tahun kelima gue mau ganti. Mau ganti ya? Iya. Ya itulah kenapa gue belinya brand mainstream. Karena gue mau ganti-ganti. Ya, betul. Benar-benar. Kayaknya ngobrolnya ini aja. Mungkin ada yang mau ditambahin Mas kira-kira? Apa lagi? Gue tadi mau nanya apa lagi ya? Tadi udah. Terus yang apa lagi ya? Kekedapan udah, resale value udah. Kayak udah segitu dulu sih. Terus terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton channel YouTube Teguhku. Jangan lupa follow Instagram kami berdua. Kalau teman-teman misalkan pengen ngobrol lebih lanjut, follow Instagramnya Mas Azhar karena lebih aktif di situ ya. Ya, betul. Banyak kasih tips-tips cara beli mobil, gaji yang cocok. Yoi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.